Terdapat dua legenda dari dua sumber berbeda mengenai keberadaan Gong Nekara Selayar. Legenda pertama berasal dari Sawari Gading pada periode Lagaligo yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-10. Legenda ini menceritakan mengenai Sawari Gading sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sedangkan legenda kedua berasal dari naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa pada abad ke-17 yang menyebutkan bahwa Pulau Selayar sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan karena letaknya yang strategis untuk lalu lintas pelayaran dari timur ke barat dan sebaliknya. Dari kedua legenda tersebut memberikan gambaran bahwa mengenai peran dan hubungan Selayar dengan daerah-daerah lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Apabila disimak lebih seksama, Gong Nekara Selayar memiliki detail yang tersusun dari kaki berbentuk lingkaran dan melebar keluar. Badan melingkar seperti silinder dengan bahu yang berbentuk cembung. Berbagai hiasan pada badan Nekara terdiri dari garis-garis geometrik, tumpal, spiral, kotak persegi, dan hiasan berbentuk huruf L. Terdapat juga gambar hewan dan tumbuhan seperti 16 ekor gajah, 54 ekor burung, 11 pohon sirih, dan 18 ekor ikan. Di bagian lain Nekara, terdapat arca daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Nekara perunggu tersebut juga sebagai Nekara Hujang yang memiliki bidang pukul yang menyerupai bentuk matahari dan arca kodok di bagian permukaan Nekara yang dimaknai sebagai simbol air. Terdapat kepercayaan di masyarakat bahwa Nekara yang terdapat di Selayar dan Vietnam merupakan pasangan suami istri. Gong Nekara Selayar sebagai suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar. Sementara itu, Nekara di Vietnam disebut sebagai istrinya karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Nekara sendiri berfungsi dalam ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjukan arah mata angin. Kalau kita lihat Gong itu punya sejarah yang memang sangat unik dibandingkan dengan benda-benda purbakala lainnya. Kenapa? Karena Gong itu bukan merupakan suatu benda kerajaan atau orang Selayar bilang alat gaukan. Jadi bukan, tapi itu adalah alat untuk meminta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi Gong itu berbentuk merupakan alat untuk pemujaan. Itu ada 4 jenis relief yang bisa didapatkan. Kalau di atas, di penutup Gong itu ada kodok. Itu pertanda bahwa dibutuhkan atau dipergunakan untuk meminta hujan. Relief yang kedua atau yang lainnya itu adalah relief gajah, juga merupakan suatu tanda bahwa alat itu dipakai atau dimanfaatkan dalam menghadapi perang. Karena gajah merupakan alat perang. Kemudian juga didapatkan relief yang berbentuk perahu, itu juga dijadikan lambang kematian. Juga kita dapatkan relief di situ adalah relief seperti pohon penau, pohon kelapa atau buah talak. Itu pertanda bahwa itu juga pertanda alat lambang kesuburan. Itulah relief-relief yang terdapat di Gong itu yang sekarang ditempatkan di Kecamatan Bontoharu, Kelurahan Bontobangu, sana sekarang tempat namanya Gong itu ditempatkan. Karena itulah pusat kerajaan Kutawangi yang kemudian berubah menjadi kerajaan Bontobangu.